Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah dengan NIM 2008 11001 dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hermeneutika dan metafora bahasa dari seorang Paul Ricoeur. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang kehidupan Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dilahirkan pada tahun 1913 di Valence, Prancis Selatan. Ia dilahirkan di keluarga Kristiani yang begitu taat. Pertama kali ia mengenal filsafat dari seorang Laurent Delbies, yaitu filosof Jerman yang bermazhab Thomisme pada masa itu. Selanjutnya ia mengembangkan pemikiran-pemikiran filsafat dari berbagai macam pikiran-pikiran filsafat, salah satunya dari Gabriel Marcel, Heidegger, dan Karl Jasper. Selanjutnya ia juga mempelajari tentang filsafat analitik dari seorang Wittgenstein, Austin, dan Searle. Paul Ricoeur dikenal merintis filsafat hermeneutika. Lalu ia mulai memfokuskan penelitiannya pada hermeneutika teks. Ricoeur memberikan definisi bahwa hermeneutika tidak hanya sebagai interpretasi terhadap simbol-simbol yang ada. Ia mendefinisikan bahwa hermeneutika adalah sebagai teori pengoperasian pemahaman dalam interpretasi terhadap simbol-simbol atau teks yang ada. Lalu Ricoeur menyatakan tugas hermeneutika adalah di satu pihak mencari dinamika internal yang mengatur struktural kerja dalam sebuah teks, dan di lain pihak mencari daya yang dimiliki kerja teks itu untuk memproyeksikan diri keluar dan memungkinkan halnya teks itu untuk muncul ke permukaan. Menurutnya, bahasa juga merupakan hal utama atau prasyarat utama bagi pengalaman manusia. Mengapa? Karena menurutnya melalui bahasa, manusia bersimbolis melalui bahasa itu sendiri. Lalu refleksi tentang hermeneutika dan bahasa ini dituangkan oleh Ricoeur dalam suatu karya besarnya yang berjudul La Métaphore Vive, yang berarti itu metafora yang hidup. Ricoeur melihat bahwa metafora itu tidak hanya bisa dilihat dari sebuah sudut pandang kata, tetapi bisa dilihat dari sudut pandang pertanyaan, bahkan menurutnya bisa dilihat dari lebih luas lagi, yaitu dari sudut pandang diskursus. Apa itu diskursus? Yaitu secara keseluruhan wacana tersebut. Menurutnya, jika dilihat hanya dari sudut pandang kata, maka tidak akan pernah dapat melihat nilai produktif dan inventif dari metafora tersebut, karena kita hanya akan berkutat pada segi deviasinya saja. Lalu kemudian Ricoeur beranggapan bahwa perlu menghubungkan metafora dengan berbagai macam referensi. Nah, salah satunya ini referensinya akan membuat metafora itu dengan sendirinya tidak hanya dilihat dari sudut pandang kalimatnya saja, tetapi masih bisa dilihat dari sudut diskursus, yaitu sudut keseluruhan dari wacana tersebut. Lalu berkat pemikiran-pemikiran Ricoeur tentang hermeneutika dan metafora bahasa, kemudian Ricoeur harus menerima pandangan lain bahwasannya bahasa itu bersifat referensial. Kenapa bersifat referensial? Yaitu karena bahasa hanya menampilkan cara berada hal-hal justru berkat inovasi semantik. Cukup sekian pembahasan hermeneutika dan metafora bahasa dari sudut pandang Ricoeur atau Paul Ricoeur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nursifa. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang Hans Georg Gadamer yang membahas hermeneutika dan bahasa. Hans Georg Gadamer seorang filsuf abad ke-20 yang berasal dari Jerman. Ia mempelajari filsafat dari Martin Heidegger yang juga seorang murid dari Edmund Husserl yang ternama. Karyanya yang paling monumental adalah yang berjudul Kebenaran dan Metode yang terbit pada tahun 1960. Keterkaitannya dengan filsafat hermeneutik adalah ia mengambil pemikiran tentang mengerti dari buku Heidegger yang berjudul Ada dan Waktu, yang mana bahwa mengerti atau memahami itu tidak lain daripada berada manusia, lebih tepatnya menyangkut pengalaman manusia. Secara etimologis, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneu atau hermeneuin,
yang berarti mengartikan, menginterpretasikan, menerjemahkan, dan menafsirkan. Secara literal, hermeneutika dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Dalam khazanah filsafat, kata hermeneutika ini juga telah digunakan. Gadamer mengatakan bahwa setiap hal yang dialami oleh orang itu sendiri dan menjadi bagian dari makna yang termasuk dalam kesatuan dengan orang lain dan keseluruhan hidupnya, hanya melalui orang lainlah kita dapatkan pengetahuan yang benar tentang diri sendiri. Pemikiran lainnya yang dari Gadamer yang tidak boleh kita abaikan adalah tentang hubungan hermeneutika dengan bahasa, atau lebih khusus lagi adalah hubungan antara memahami atau mengerti dengan bahasa, kenyataan, dan pengalaman menyatu. Gadamer mengatakan, ada yang bisa dimengerti adalah bahasa. Ungkapan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Heidegger. Bahasa adalah rumah, tempat tinggal sang ada. Juga selaras dengan definisi filsafat klasik Yunani mengenai manusia, yang didefinisikan sebagai manusia adalah makhluk yang berbicara. Bahasa adalah pengalaman yang dihayatilah yang terungkap dalam bahasa dan memberi kepada bahasa makna-makna eksistensinya. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.